Harapannya lokal, nasional, internasional seperti itu. Kenapa kok di sini ada? Sampai kok berani banget ke internasional, emang apaan yang mau dikenalkan? Kita mulai dengan kopi. Masuk kegabutan mau dikenalkan. Lewat gabut, buktinya kita bisa mewadai orang-orang yang gabut. Kita bisa sepahamkan duduk satu meja. Mentang-mentang gabut marah. Pede nih mau mengenalkan potensi dusun ini. Yakin Pak? Yakin. Pede. Gimana caranya? Sebangsa dan setanah air, saya berada di Dusun Tegalsari, Kelurahan Purwosari, Girimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini gerombolan, ada banyak teman-teman dari Pedukuhan Tegalsari. Kita mau ngobrol-ngobrol ini, kebetulan ada Pak Dukuh. Terima kasih Pak Dukuh telah ikut dengan teman-teman ini. Kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol aja santai tentang beberapa hal yang mungkin saya nggak ada ceweknya. Batangan semua. Masih digandungan. Pak Dukuh siapa? Sajuli. Sajuli. Ya, Dukuh Sajulianta. Mas Dukuh saja ya. Ya. Kemarin ketika bertemu dengan Mas kayak jenenge Mas Suranto sama Mas Babin. Babin. Ya Mas Babin itu beliau ngomong begini begitu dengan kopi menghadapi pandemi, anak-anak muda bisa dikumpulin dan seterusnya, bisa mengembangkan potensi ekonomi dan seterusnya. Apa Mas Dukuh? Ya, terima kasih Mas. Kaitannya dengan potensi yang mungkin bisa kami banggakan dengan apa yang ada di Pedukuhan Tegalsari. Mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan. Tegalsari merupakan wilayah yang masuk Kelurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kulon Progo yang ada di wilayah perbukitan Menoreh. Potensi-potensi yang ada selain sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, mungkin untuk sumber daya alam ada dari view atau pemandangan ataupun produk-produk tanaman yang cocok ditanam di Pedukuhan Tegalsari ini dan juga hasil turunannya. Nah, salah satunya yang kita kembangkan untuk dunia perkebunan ini ada kopi, teh, cengkeh dan lain sebagainya yang menunjang nanti untuk kegiatan UMKM yang ada di Pedukuhan Tegalsari yang dilakukan oleh warga masyarakat dan juga tentunya dari kaula muda ini yang nanti menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh para orang tua terutama dalam hal bertani. Nah, ini salah satu panjenengan kan juga tasih muda kan? Iya. Masih muda apa enggak? Masih semangat muda. Nanti ngaku-ngaku. Jomblo. Oh gitu ya? Benar? Iya. Saudara-saudara nanti bisa dihubungi di nomor ini. Iya. Gitu ya? Iya. Ini Mas Dukuh loh. Mencari Ibu Dukuh. Mencari Bisa audisi. Nah, itu mungkin selain dari perkebunan, pertanian, kesenian, dari kerajinan. Nah, ini yang bisa kami banggakan salah satunya produk ya dari teman-teman muda mungkin di setahun belakang ini dari masa pandemi COVID ini rupanya karena sering berada di rumah terus gabut. Nah, itu mulai gabut dan kabut yang ada di Tegalsari ini membuat ternyata melek, Pak. Gitu ya? Iya.
Melek ini semua melek Gitu dengan oh ternyata di Tegalsari ini duwe. Kalau Mas Ranto bilang, Nah, Mas Bakin bilang itu kan ada banyak beberapa anak muda yang karena pandemi jadi PHK dan seterusnya. Ah, Ada nggih. yang di antara ini. Ada nggih. Mana? Yang korban PHK mana? Ada nggak? Ini PHK. Itu ya, karena pandemi ya. Iya. Ya nanti bisa cerita. Oke, itu potensi atau akan atau sudah jalan? Kopi merupakan salah satu potensi Mhm. yang ada di Tegalsari yang kemarin itu ya cara ngolahe Mas. Cara ngolahe iki sik primitif. Sik cara Mbah Biyen. Nah, Konvensional. Nah, konvensional baik itu saka cara budidaya maupun cara nanti pengolahannya. Ya. Ya, niku sik konvensional. Nah, salah satunya dengan Mas Babin tadi selaku Babin yang ada di Porosari ini yang melihat potensi yang ada, mendorong, memberi semangat, memberi pandangan pada teman-teman ini. Nah, gayung bersambut. Nah, ini dengan semangat. Tadi saya bilang di masa pandemi sering komunikasi, ngopi bareng. Nah, itu muncul ide untuk kenapa tidak potensi yang ada ini dikelola bareng-bareng. Itu yang kita omongkan tentang potensi itu munculnya istilah potensi itu sebelum pandemi atau setelah pandemi ini? Sebelum pandemi Sebetulnya sudah. sebelum pandemi itu sudah ya walaupun belum berani mengungkapkan tapi mungkin di saat kita nongkrong bareng di pertemuan-pertemuan Karang Taruna itu juga sudah sering diomongkan. Ya. Itu apa to duwene Tegalsari iki? Nah, ternyata sebetulnya banyak, Pak. Soalnya kan gini Mas, kalau para gabut-gabut itu apalagi di zaman pandemi itu kalau dari segi apa kerawanan keamanan Kamtibmas ngono-ngono itu kan Rawan rawan ya. rawan istilahnya krisis ke ekonomi Mendorong tindakan kriminal. larinya nanti ke sosial kemasyarakatan yang termasuk mungkin ke kriminal. Ya. Itu bisa dengan adanya gabut ekonomi duwe arep ngopo. Ternyata sebetulnya di lingkungan itu banyak potensi sing iso nggo gawe mencairkan. Nggo ngudari nggo apa Pak jenenge? Nggo ngudari, nggo melepaskan, nggo bebaskan kegabutan mau. kegabutan. Nah, salah satunya mula niki ada Pas Tegar sing kaitannya dengan salah satu Enggak, saya mau nanya ini, saya mau nanya motivator korban PHK dulu. Oh, nggih. Sebelum ke motivator, ke korban PHK. Kasihan banget ini. Kasihan, kita bisa melihat kumisnya sudah berubah kan? Dulu gemuk nih. Dulu gemuk. Gimana Mas pandemi, sampean di dusun atau seko macem-macem. Berano popone, gabut atau meneh. kutha. Aduh kutha. Ngenes pak. Ngenes gitu ya. Iya ngenes. Terus sampean melu kumpul-kumpul di sini atau Iya. gimana? Awalnya ikut tongkrong, Mhm. terus bersama Mas Tegar, Ya. terus Sampean asmanyo sinten? nama saya Abdul Hidayat Damarjati. Namanya Abdul Hidayat, korban PHK karena pandemi. Ya. Itu nomor WA-nya nanti bisa dilihat di sini, bisa dihubungi. Terus gimana tadi Mas? Awalnya tongkrong, yuk ketemu Mas Tegar niki, Ya. terus ya bincang-bincang itu pak. Karena Dari hasil tongkrong-tongkrong itu apa? Makin ngenes atau muncul ide-ide. tuh? Ide apa Mas? Ide ya ini. Kan yang paling gratis itu jadi ide. Ya. Ide apa? Ide membangun potensi yang ada di dusun Tegalsari. Membangun ide. Apa Mas idene Mas sampean Mas kalau dari sampean Mas? Menjual hasil kopi dari kebun biar bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Oh, dulu nggak tinggi. Enggak, Dulu sampean nyambut gawe di mana? Di Kuto. di Kuto pak, Nyambut gawe sebagai apa Mas? sebagai penjaga parkir loket. Terus saiki melu-melu neng
Apa sih di sini Mas Tegar apa UPH itu apa? UPH itu unit pengolah hasil, Pak. Unit pengolah Nggih. hasil perkebunan. Nek UPH khususnya di kopi, kaitan kopi. UPH hanya kopi saja. Nggih, kaitan kopi. Tapi tadi Pak Mas Dukuh ngendika ada banyak potensi, ada bukan hanya kopi ya. Ya, Ada tetek bengek tadi, ada cengkeh, ada teh, Ya, teh. benar, Pak. ada ternak, ada kambing Tapi ketawa, ada UPH ini hanya salah satu. Nggih, salah satu. Salah satu ya. Kebetulan karena kopi juga tempat nongkrong anak-anak muda Nggih. di sini gitu ya. ya. Nggih, Jadi kalau UPH hanya kaitan Khusus kopi. kaitan kopi. Yang lain-lainnya juga ada juga gitu ya. Ada itu untuk teh, Untuk teh. ada juga untuk Rempah-rempah yang lain. jamu, herbal. Kalau teh diapain Mas Dukuh? Teh itu prosesnya dari mengambil pucuk di kebun, Hmm? itu dilayukan, Hmm? terus digoreng, Hmm? Terus- Sampai diolah, dikemas segala macam gitu. sampai terus Ada, kita ada olahan produk juga. sortir, Hmm? baru dikemas. Hmm. Sampai kayak gini juga nanti. Iya, Gitu ya. kebetulan tidak ada sampel ya di sini. Oh iya, Harusnya ada nah, itu. kita apa nanti mungkin lain kali Lain ya. kali kita nanti bisa ngobrol-ngobrol ngobrol lagi. tentang teh yang ada di Nah, Tegalsari. sekarang kita fokus ke ini dulu. Ini bagaimana anak-anak muda di pedusunan Tegalsari mengantisipasi, mensikapi pandemi ini. Nggih. Karena kan relatif semua orang mengeluh nih. Hampir semua. Sampean mengeluh nggak tentang pandemi? Wah, sangat malu sekali, Pak. Tenane. Rasanya itu Sampean gemuke segitu gimana kita yakin? Ini kan napa-napa arek Mas. Bahkan yang gemuk bisa mengeluh, Pak. Apalagi yang kurus kering Wah, seperti ini. Kuwi luwih cilaka men. Kan semuanya global terdampak. kalau makanan nggak Sampean perlu. mengeluh karena diet gagal apa gimana? Karena aktivitasnya terbatas, jadi keringatnya juga terbatas keluarnya. Gitu ya. Jadinya gemuk. Biasanya apa aktivitasnya? Nggak apa-apain sih. Turu. Apa Mas sampean itu tenane kita sampean ini anu ya investor apa gimana? Bukan. Saya cuma pengajar, Pak. Di mana? Saya ngajar di SD Percobaan 2. Oh, nek ora ono kaitane ya kedhe wis entuk gaji negara ya. Ya, tapi kan nanti motivasi teman-temannya. Oh, dia memotivasi. Nah, motivator salah satu penggerak Karang Taruna penggerak. Tadi beliau apa? Di Karang Taruna. ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Iya. Sekarang saya minta pertanggungjawabannya sebagai Ketua Karang Taruna. Sebetulnya bukan ketua sih, tapi hanya pendamping dan kita bersama-sama ketua dan Nah, secara struktural. Ya, struktural. Sebenarnya sih gini Pak, maksudnya berbagai macam latar belakang, berbagai macam pekerjaan dari teman-teman. Pengennya kita mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada, khususnya di Dusun Tegalsari ini yang sejak dari dulu itu sebenarnya Tegalsari ini sangat kaya Pak. Dusun Tegalsari ini, apalagi desa Desa Purwosari ini memiliki berbagai macam potensi, diantaranya kopi, teh, ada rempah-rempah. Nah itu bagaimana cara kita mengoptimalisasi apa yang sudah ada, khususnya ini kita start lewat kopi dengan nama Tumpang Sari ini. Kita harapkan nantinya ketika kopi yang dulunya terbengkalai, belum dianggap sebagai objek potensial serta memiliki nilai jual rendah, hanya dijual ke tengkulak dengan nilai yang belum bisa mensejahterakan para petani. Bagaimana kita yang rata-rata walaupun berbagai macam latar belakang, tapi ini hampir semua anak dari bapak ibu petani kopi. Nah seperti itu. Terus lewat diskusi yang kita bangun, jadi kita mulai dengan diskusi bagaimana ini bisa dikembangkan, bagaimana ini kita bisa membuat suatu olahan produk yang memiliki nilai jual yang bisa masuk ke pasaran. Mungkin kita juga tahu Indonesia sebagai itu kan omongan marketer. siap. Saya pengen minta pertanggungjawaban ke Ketua Karang Taruna atau apapun lah namanya, mau pendamping atau apa. Bagaimana sebetulnya anak-anak muda di sini? Jadi anak muda di sini itu sebetulnya jiwa semangat tentang hal-hal baru sangat tinggi, Pak. Nah, selain itu anak-anak sini itu juga tidak miskin akan hal-hal baru. Maksudnya dari berbagai sumber anak muda, ada yang dari pelajar, dari mahasiswa, dari yang sudah kerja dan lain-lain itu punya ide yang macam-macam, nah bisa ditampung dan bisa dialokasikan ke hal-hal yang mungkin baru dan belum ada di sini. Apalagi akses informasi juga relatif nggak ada batasan ya. Ya. Bisa internet dan sebagainya itu Ya, ya. Jadi ngerti mana-mana ya.
kampung sini kan juga termasuk hampir 60% ya pakai wifi. Hampir 60% pakai wifi. Iya, karena nggak ada sinyal. Akses sinyal dulu ya. Pada ngumpul ke sini karena di sini ada wifi atau gimana? Enggak, maksudnya di Banyak toh? Format. Banyak. Jadi, Ada berapa pemuda dan pemudi di sini? kalau anggota Berapa? sekitar 60. Sekitar 60. Ya, 60 ya 60 ya. pemuda Ini kita mau rekrut lagi bisa tambah. Gitu ya. Ya. regenerasi. Tetap jalan. Ya. Cuma beliau nggak ngundang yang percewaan nih. Mungkin nambah Mas, Ya, kaitannya dengan apa yang disampaikan Mas Abil tadi. Mungkin saya sebagai Dukuh Tegalsari berkewajiban, intinya saya sebagai sopir, ibaratnya Tegalsari ini bis kan, saya itu nggawa bis iki arep tak gawa nanti. Lah paling tidak apa yang ada di dalam bis ini kan nanti saya juga tidak ingin nek iso ki yo sampai di tujuan dengan selamat, dengan tujuan yang sama. Nah, saya sebagai sopirnya salah satunya mungkin Karang Taruna ini sebagai termasuk tulang punggung nggih. Saka gurune Canom ki saka Canom ki dadi saka gurune masyarakat. Dadi Iya. ombak-umbule kahanan masyarakat niku ya wajah. Nah, wajah dari kampung itu dilihat juga dari Pemuda harapan pemudanya. Pemudi. bangsa. Oh, pemudi. Oke, Pemuda ini pemudi. Mas yo. Generasi penerus bangsa. Nah, berkaitan dengan masalah pandemi tadi, Ya. kenapa Karang Taruna itu harus golek duit ki kudu keluar? Nah, itu kan Maksudnya lek golek duit kudu keluar gimana? harus bekerja di luar daerah. Oh, harus bekerja di luar daerah. Harus di luar tempat, nyari ke sana. Nah, kita mendorong, Anggota le membangun desa Nah. dusune piye kuwi? kita mendorong Hah? sumber daya yang ada itu, baik tadi yang disampaikan opo sing ono saka peternakan, saka pertanian, saka kerajinan, dan apa yang menjadi skill masing-masing. Nah, itu dimaksimalkan. Nah, salah satunya nih dari anak-anak Bapak petani yang kopi, mungkin untuk satu lompatan kita memaksimalkan skill dari budidaya kopi. Ya. Dia nanti sebagai penerus budidayanya. Asane ki arep adol ora ana sing nandur kopine piye, Pak? Ngono ya. Nah, mula Kan satu kuning sekalian. ya Enggak asli. di lain tempat itu kan belum tentu nanti selera. Madep mantep ngombe kopi ini Nah, dhewe. paling boten mantep mangan. Kopi menoreh tumpang sari. Nah, Mana kopinya? Cuma ngomdo. mari ngopi dulu. Enggak ada kopi sama dengan hoax. Nah, nek wis nanti dari hulu sampai hilir itu bisa ada yang mengelola. Lah itu kan nanti nilai tambah yang ada itu saling berkaitan dengan harapan kesejahteraan warga masyarakat. Saya kan gini, Pak. diangkat bersama. Mas Dugo, saya kan gini. Karepe ngono, Pak. Gitu ya. Saya kan kita bebas nih. Ya. Nyun sewu, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, yang penting itu mereka punya gagasan apa, punya ide apa, kita ngomong bebas. Ya kan gitu kan? Iya. Iki kaya kelompok iki kaya kelompok capir zaman Pak Harto. Tapi model kita. Mas Roging, Siap. sampean kan mahasiswa. Mau skripsinya apa? Skripsinya maksudnya untuk Apa ya temanya apa nih? Skripsi sampean apa? metodenya eksperimen. Apa maksud? Judulnya apa? Judulnya untuk kalau judul lebih menjurus ke SD. Jadinya Apa SD apa? kebetulan saya juga skripsinya itu penelitiannya juga di SD Tegalsari. Jadi metode saya judulnya itu pengaruh model pembelajaran. Seperti kan sekarang banyak model-model pembelajaran, Pak. Nah, mungkin Virtual. di Online. SD sini dilatar belakangi dengan guru-guru mungkin kebanyakan masih tua gitu. Masih tua. Sudah Rata-rata. tua. Rata-rata sudah tua, jadi kebanyakan guru itu ya bukan waton ngajar seadanya. Problemnya apa nih anak guru itu? Mungkin tidak update dengan cara Tidak update modelnya. Ya, modelnya kan mungkin ada sekarang kan sudah diterapkan dari model gitu. Online. Model online, model baru. Jadi untuk Pengaplikasian. siswa itu lebih tertarik dengan belajarnya dengan menggunakan model gitu. Jadi istilahnya kalau mungkin
lebih cepat menyampaikan updatean dari mungkin ya sekolah yang lebih standar. Nah, standar itu Sesuai dengan tuntutan zaman. dengan sesuai tuntutan zaman. Jadi ada problem nih model pengajaran ya, karena guru-guru tua tadi ya. Ya. Itu fokus skripsi sampean. Iya, latar belakangnya itu. Memang ada problem gitu ya. Kebanyakan kalau ya mungkin kalau dari sekarang mungkin banyak ya guru yang udah CPNS muda-muda itu mungkin model pembelajaran yang disenangi anak itu akan lebih cepat datangnya. Jadi istilahnya update senang belajar daripada dengan guru yang sudah usia mungkin Lanjut usia. istilahnya sing penting Cara penyampaian. Metode belajar. Metode belajarnya ya. Iya. Oke, saya nanya lagi nih sama guru honorernya ini. Ini cah nom gitu ya. Turu gitu ya. Gimana Mas yang disampaikan tadi? Ben gue njur diangkat gitu loh. Soalnya jangan ya tes dulu ya Pak. Lho nih di tes ki kan saka kene kan iso ndelok panjenengan punya konsep apa ki kuwi mau Mas apa namanya? Afid. Mas Afid tadi ngomong ada persoalan nih, problem komunikasi, perbedaan umur, terus metode pengajaran, kuwi maring ngene ngono. Kowe saiki cah nom Mas sinten? Abil. Abil. Afid. Afid sama Abil. Iya. Upin Ipin. Piye Mas? Ya, yang disampaikan Mas Afid tadi benar. Jadi saya menemukan, apalagi di era pandemi ini kan kita mengajar itu harus serba online. Sistem online. Ya, mungkin kalau kita yang masih di era milenial, apalagi yang di era milenial ini kan harus ikut dengan perkembangan. Misalkan pakai Google Form atau mungkin Classroom atau mungkin pakai Meet atau Zoom dan lain-lain. Itu yang guru yang sudah sepuh itu nyun sewu, jadi mereka masih agak bingung Pak. Knowledge-nya itu Ya, karena terbiasa dengan metode lama yaitu yang paling identik dengan metode lama itu kan ceramah. Nah, jadi kan langsung, tapi kan kalau tua udah bingung Pak. Gitu. Ya. Dengan medianya saja juga masih gagap gitu ya. Ya. Itu salah satu problemnya. Ya maaf ini kita diskusi tentang Umum. Siap, umum solvingnya gitu ya. Jadi mungkin supaya teman-teman nanti di lain tempat juga punya gambaran bagaimana anak-anak muda melihat persoalan, terus kemudian berpikir, mungkin punya jalan keluar dan sebagainya. Kalau sampean apa nih? Sampean kan kaosnya apa? Mahasiswa nih. Kerut. Kaosnya kerut. Indoor. Bisa dilihat. Artinya apa sih Mas kerut? Kerumunan. Sampean anggota generasi kerumunan? Gangster. Bukan. Kerumunan pemuda. kebetulan ini adik tingkat saya satu universitas. Oh ini mahasiswa Iya. di mana? UPY. Adik kelas juga sama jurusannya. Pendidikan apa? Fakultas apa? Fakultas Keguruan. Keguruan. Dan ilmu pendidikan. Cita-citanya emang jadi guru. Iya, Sampean kok tidak meyakinkan jadi guru? Kamera bro. Nanti murid-muridnya kurang ajar dulu kalau sampean. Cita-citanya poluan Pak. Ya, tapi saya sarankan jangan pakai jilbab. Ayo Mas. Sampean betul cita-citanya jadi guru, nggak jadi petani. Belum ketemu Pak. Belum ketemu. Cuman kan baru awal-awal terus ada pandemi jadi di rumah itu loh Pak. Jadi kurang maksimal dari pembelajarannya. Cuman dikasih tugas-tugas gitu Pak. Oh, itu problem sampean sendiri sih sebetulnya. Iya Pak. Ya semuanya Pak. Oh semuanya. Iya. Semua Problem mahasiswa umum hampir semuanya. Jadi itu ya. Tidak hanya pekerja, mahasiswa ternyata terdampak Apalagi yang pandemi sama. angkatan baru ini Pak, belum pernah masuk ke kampus. Cuma Itu problem ya, sampean di rumah terus Dan di bingung. sekolah, di kampus. Terus sampean suka nongkrong-nongkrong di sini atau gimana? Ya diajakin Pak. Diajain ya. dirangkul. Kenapa tadi dirangkul? Penting yang ngerangkul kayak gini. Penting. Kenapa? Penting Pak. Benuran negatif perbuatannya gitu. Paling tidak
mengurangi kegabutan di rumah karena problem di Biar kampus. ada aktivitas, Pak. Nah, ada aktivitas. Menambah wawasan juga. Iki duke ya rada gabut bisa. Lah aku nek engko tak takon Mas Tegar ki nganu ya apa ketuane? Dia mesti nganu bersemangat gitu. Aku pengen ngerti problemnya dulu nih. Apa nih ada mahasiswa yang karena kuliah sistem daring, kamu kok di satu dusun yang di ketinggian berapa di atas 800. 600 sampai ya 800. itu kan adem, sementara kan dia butuh kehangatan. Itu kan susah ya. Ngopi ya? Ngopi, lewat ngopi. Nah, jadi kalau kita melihat itu, kalau kita ngomong segala macam tentang yo opo ki mau ono guru honorer yang juga mungkin punya keterbatasan macam-macam juga kan sebetulnya gitu kan. Terus kemudian tadi ada yang begini, ada yang Di karena PHK. sementara ini opo optionnya, pilihannya apa? Iki ono mahasiswa. Nah iki rada ngono ya, rada ono inisiatif ya. Mas Alif, apa inisiatifnya menghadapi yang dihadapi ini? Nah kan kita sedih. Kalau saya di pandemi ini apa ya Pak, lebih ke mengalir. Jadi kita kan seperti pertama kita pada nggak musim pandemi nih, observasi kita tentang ya nggak munafik, kita kan butuh uang gitu kan, butuh uang men, butuh uang. Nah di situ kan kalau di sebelum pandemi kita mengalir oh ini. Nah di masa pandemi kita observasi lagi apa sih yang maksudnya masih bisa kita lakukan semasa pandemi. Tapi sampean mahasiswa masih tanggungan orang tua, Masih. jadi nggak ada problem kalau Tambah uang saku. Kalau itu Kehilangan uang saku. wah kehilangan uang saku ya. kehilangan karena kita kan pandemi daring Pak, kita Nah. hanya di rumah dan kita perlu mungkin kebutuhan kita kan semakin tua kita kebutuhannya menambah. Jadi secaranya Sorry, Mas Alif ini kerja kan sampean? Dia mahasiswa Reseller. dan sambil kerja. Reseller dia. jadi, Apa yang freelance Nah, atau freelance. lebih ke freelance. reseller? freelance ya. Freelance. Bukan reseller. Oh, Freelance. Oh, Jadi freelance. kalau misal kebetulan kan Freelance ki apa Mas? Freelance apa kan oke banget. kerja bebas Petani yang freelance. Sak ketemunya sing mahasiswa kita dari freelance. Kerja freelance. Kalau saya sebenarnya pertama kalau pas jadi mahasiswa itu apa ya lebih kalau satu mungkin sering apa ya sama ini. Ya. Nah, yang kedua ada kebetulan Driver. Oh, Nah, driver. driver. Driver di Ya, mana? Di kota di sini? seringnya di seputar sini. Mungkin kalau kemarin Apa, driver saya apa? Kalau di sini driver apa? driver Sebarang Pak. Saya kebetulan Bapak punya pickup dan Oh. saya Angkut-angkut hasil kebun Ya, segala macam. ya. Material. Hasil ternak Nggih, juga. kebetulan Pak Duko kan juga ternak kambing. Oh. Nah, saya bekerja sama untuk mengantarkan kambing-kambing Pak Duko ini untuk Nepotisme nih. ke tujuan. Oh gitu ya. Jasa angkut Iya. juga bisa Jasa pernah angkut. pindah-pindah sama saya juga. Oh, gitu ya? Bantu saya. Oh, Sangkut ini bisa. semasa kuliah kan dulu ngekos. Nah, Mas Abel sudah rampung ya kuliahnya ya. 2015 sudah. Sudah Oke. nikah, sudah. Terus di jadi rumah. guru honorer di sini. Ya, di Ya. Jogja. Oh di Jogja. Sleman ya. Di Di Sleman. Sleman. Oke. Tapi sampean penduduk di sini ya. Ya. Bukan penyusup kan Pak? Bukan. Pribumi itu. Pribumi. Ya. Oke, tadi ini ono wis rampung kuliah, jadi guru honorer, iki mahasiswa, ini korban PHK. Ini gabut. Mas juga. Mas Tegar. Mas Tegar apa Mas Tegar? Mas Tegar ketua Pemuda desa tidak kerja. itu luwih ra jelas meneh. ojo. Tapi kemudian dia diangkat jadi ketua Bukan ketua sih Pak, maksudnya kita usung skala bersama, tidak ada ketua, cuma di sini kita nggih. motor eh, motor penggerak. nggih. Kenapa sampean pada menghindari tanggung jawab? Aku ora dudu ketua loh, aku melu-melu lho. Mungkin yang kita pegang no leader just together Pak. Jadi ketika kita bisa No leader mengoptimalisasi apa yang ada di sini tanpa di situ terketok dengan adanya ketua atau yang nggih cuma
mungkin dibilang inisiator lah Pak. Inisiator dalam artian bagaimana dengan berbagai macam latar belakang tadi kita bersinergi, bisa bersinergi membangun apa yang ada di sini. Khususnya di kala pandemi, bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan segala macam potensi serta sumber daya alam yang ada ini kita olah, dan kita mengenalkan dusun desa kita menjadi salah satu. Dikenalkan kemana? Ke akses luar Pak. Akses Ada luar. semuanya. internasional. Harapannya lokal, nasional, internasional seperti itu. Dan alam. Kenapa kok di sini ada? Sampean kok berani banget ke internasional, emang apaan yang mau dikenalkan? Kita mulai dengan kopi. Masuk kegabutan mau dikenalkan. Lewat gabut, buktinya kita bisa mewadai orang-orang yang gabut. Kita bisa sepahamkan duduk satu meja. Mentang-mentang gabut marah. Nggih Pak. Oke Mas, tadi apa gue mau sampean yakin nih PD nih mau mengenalkan potensi dusun ini. Yakin Pak? Yakin. Pede. Gimana caranya? Kita sepahamkan lewat diskusi yang kita bangun tadi. Kita meyakinkan seluruh warga masyarakat, seluruh pemuda bahwasanya kita itu sangat kaya. Kita itu sangat tinggal bagaimana kita mengakses pasar sekarang, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, terus bagaimana kita bisa produk-produk yang ada khususnya di dusun Tegalsari maupun desa Purwosari ini bisa terserap ke pasar. Sudah banyak produk tapi serapannya kurang seperti itu. Maksudnya serapan mana nih? Pasar. Serapan pasar masih kurang, Tapi Pak. produknya banyak. Banyak. Yang sudah siap apa? Ini di sini ada beberapa contoh kopi tumpang sari ya yang ada di sini yang dikelola UPH apa tadi namanya? UPH Argo Makmur. UPH Argo Makmur itu Gapoktan. Iya, Gapoktan. Gabungan kelompok tani, Pak. Gabungan kelompok petani kopi yang ada di sini gitu. Ini beberapa contoh produknya yang sudah oke dijual online dan sebagainya. Terus yang lainnya apa tadi? Ada rempah-rempah, ada juga teh. Sudah juga begini. Sudah. Nggak ada contohnya. Kita pokoknya standarisasi produk-produk yang ada, Pak. Kita ajukan PIRT, kita di situ juga mulai mungkin skalanya dari sekarang mulut ke mulut ke telinga, dari relasi mungkin saya punya relasi, dari Mas Abdul punya relasi. Kalau mulut ke mulut itu sadis loh. Harus mencicipi kopi kan lewat mulut, Pak. Gitu ya. Dari ke mulut ke mulut. Tak pikir dinyunyuk kayak gitu kan nggak sopan. Disokorke ya. Ini sing ngendika Pak Duku ndak kerapani aku ngono kuwi. Muni congor aku rawani. Nggih, Pak Duko sebagai salah satu yang memotivasi kami bagaimana kami mengambil peranan tidak hanya para sesepuh Bapak Ibu yang di situ perannya sebagai petani, prosesor maupun barista, tapi bagaimana pemuda di sini juga diberikan peran, juga diberikan akses untuk ikut membangun UMKM yang ada di sini, Pak. Lewat kopi, kita start lewat kopi. Jadi harapannya bagaimana kopi di dusun Tegalsari maupun desa Purwosari ini bisa berkembang, bisa dikenal dan bisa diterima di skala lokal, nasional maupun internasional. Nganggo bahasa Inggris iki ben anu kok. Ben payu di internasional kok. Iya, harapannya seperti Ketika itu, Pak. masuk ke pasaran internasional setidaknya seorang turis atau orang asing itu tahu bahwa ini kopi dengan spek berapa gitu. Kalau sampean ngomong internasional, saya pengen tahu Anda meyakinkan calon tamu-tamu yang dari luar negeri atau apa dalam bahasa yang mereka bisa terima. Plastik. Sing jelas kita sampean buat bisa ngomong Inggris apa enggak? just a little, sir. I mean that we make some product. It is the product from Tegalsari, and we grow up together to improve to all customer at the national, also international, and at here white the aksara. It is the traditional from here, and then we know if Indonesia the biggest exporter coffee. Oh, eksportir kopi? Ya, Indonesia adalah negara terbesar keempat sebagai produsen kopi di dunia, Pak. Gitu ya. Ya nanti terjemahnya bisa lihat di bawah ini. Kalau sempat. Gitu ya. Tegalsari Murano nohi kohio nonde kedasi. Oh, Jepang. Oh, ini Jepang. Ya. Promosi, Pak. Karo wong Jepang. Oke, tahu saudara-saudara, ini di dusun Tegalsari. Ini pegunungan yang tingkat ketinggiannya tadi. Ternyata ono ngene-ngene iki. Siapa Mas Tegar siapa? Tegar Cahaya Putra. Tegar Putra itu bisa bermimil ngono-ngono iki lho. Sampean kan tidak menyangka toh.
Mas Duko bisa bahasa Jepang dulu Naruto itu. Dia belajar gitu ya. Cuman karena lama tidak kaiwane tidak diasah ya harus belajar lagi. Boleh Dulu- minum sake sebanyak-banyaknya. Boleh. Terus ngomong-ngomong lagi saiki. Nggih, bagaimana ini benar-benar bisa diserap, bagaimana pemuda mengambil peranan itu secara optimal. Kita sudah mulai akses, kita sudah mulai buat itu ada blog, kita juga buat wisata edukasi, tidak hanya sebagai olahan produk, kita kemas dengan wisata edukasi juga Pak. Jadi mungkin dengan kepenatan banyak sekali warga masyarakat kota yang dengan rutinitas keseharian maupun foreigner dari luar yang tidak tahu mengenai sistem tanam kopi sampai menjadi siap seduh. Jadi kita juga olah, kita Mas, apa ini sudah sampai mana saja produk sampean ini? Apa kopi menoreh tumpang sari? Bisa diceritakan Mas, kopi menoreh tumpang sari itu apa? Kopi menoreh tumpang sari, kenapa namanya kopi menoreh tumpang sari? Karena di Kapanewon Girimulyo, khususnya di Dusun Tegal Sari maupun Desa Purwosari ini adalah lingkupan dari Pegunungan Menoreh. Jadi Pegunungan Menoreh salah satu penghasil kopi dari Kulon Progo, Ya. Yogyakarta selain Merapi, Pak. Oke. Oke, jadi bagaimana kopi yang banyak sekali ditanam di perbukitan Menoreh ini bisa dikenalkan seperti kopi specialty yang banyak sekali kita kenal. Sering menjamurnya ada coffee shop yang sekarang sudah mulai menjamur. Banyak ya. Nggih, ada bagaimana kopi dari Kulon Progo juga bisa terserap sebagai lokal produk yang bisa menjual nama daerah maupun Cara nama kopi penjualannya tersebut. yang selama ini sudah dilakukan bagaimana? Kita sudah akses secara online, kita kenalkan Online, dan ya? online sudah kita lewat relasi, kita juga bangun di situ sistem yang terintegrasi, kita Ada buat websitenya, Mas? ada. Nek blog kita baru blog. Blognya apa? Blog ada di UMKM Tegal Sari. Jadi platformnya pakai weblog, terus apalagi? WordPress. Instagram, Facebook, Namanya apa Mas? Kopi Menoreh Tumpang Sari. Kopi Menoreh Tumpang Sari, nggih, bisa di-follow. Di situ kita ceritakan bagaimana awal pendirian, kenapa nama Tumpang Sari, kenapa di situ ada aksara dan lain sebagainya, kenapa tradisi serta budaya kita angkat di situ karena nggih kita pengen tidak hanya mengenalkan kopi tapi seluruh budaya dengan secara lengkap dengan satu kemasan ini. Tidak hanya Purwosari tapi lingkup Kulon Progo, Pak. Lingkup Seperti itu. Kulon Progo. Tapi di luar Tumpang Sari ini kan ada banyak brand kopi nih Mas. Iya, banyak sekali. Gimana Mas dengan hal-hal kayak gitu itu? Ada nggak? Saya nggak ngerti ya apa namanya komunikasi, kolaborasi atau apa? Kan sekarang ini katanya zamannya bukan kompetisi Mas, Nggih. tapi zamannya adalah kolaborasi. Nggih. Ada interaksi dengan satu dan lainnya, Nggih. membangun bersama-sama, gotong royong apalah, aku kurang ngerti. Gimana Mas dengan banyaknya merek-merek itu? Kan di daerah Samigaluh juga ada. Banyak. Banyak. Di mana lagi? Kopi Nggak Bajing, tahu. kopi Maria, kopi Kan banget iki. Banyak sekali, ya benar Pak. Terus piye kuwi Mas? Kita sikapi sebagai motivasi Pak, bahwasanya syukur kita juga bangun komunikasi yang baik antara seluruh prosesor yang ada di Kulon Progo. Kita juga sering sambangi bareng-bareng, kita main bareng, ngopi gantian, kadang juga ada prosesor-prosesor luar, tidak hanya dari lingkup Kulon Progo, juga ada dari Purworejo juga datang, kita Karena saling ini daerah- sharing. Maaf, ini karena daerah pinggir. Nggih, perbatasan. Perbatasan Purworejo. Nggih, kita bangun komunikasi yang baik bagaimana lokal produk ini bisa dikembangkan secara bersama dan mengangkat nilai lokal produk ini bisa dikenal Pak, khususnya dari perbukitan Menoreh. Mas, sekarang kan kita bisa bilang bahwa zaman berubah. Pak. Sejak pandemi itu kan ada orang yang bilang bahwa pandemi itu meluluh lantakan semuanya. Segala teori-teori modern, segala macam kapitalisme, sosialisme, radikalisme, tetek mengek itu semuanya hancur lebur. Ini salah satu omongan pernyataan lurah Panggungajo, anak muda juga, anak muda. Jadi banyak anak-anak muda keren itu mengatakan seperti itu. Sehingga yang kemudian kita mau bangun adalah
sesuatu yang baru, sesuatu istilahnya new era. Sampean generasi 4.0 dan seterusnya misalnya gitu ya. Di Kulon Progo juga sudah ada bandara internasional dan kebetulan Kulon Progo itu lintasan dengan Borobudur. Nah, bandara internasional nanti akan volume nanti mungkin ya setelah pandemi selesai mungkin volume turisme internasional dengan bandara internasional itu akan mengubah segalanya. Bisa mendongkrak Borobudur, apalagi ini Pak Jokowi itu serius bahwa Borobudur nanti akan jadi destinasi wisata fokus ya, super gitu ya kelasnya. Itu kan artinya infrastrukturnya barang nanti katanya akan melintasi ini nih daerah dusun Bedah Menoreh. Tanya dulu ke Mas Dukuh ya. Tanya dulu ke Mas Dukuh. Gimana persiapan sampean menghadapi perubahan itu? Kaitannya dengan apa yang tadi sampaikan untuk di wilayah Tegalsari ini menjadi salah satu nanti wilayah yang mau dilewati program bedah menoreh, yaitu program kaitannya pembukaan jalur antara bandara Yogyakarta Internasional dengan Borobudur. Nah, salah satunya lewat yang di Tegalsari ini untuk menyikapi agar nanti dengan selesainya dibangun jalan itu sebetulnya konsep dari namanya bedah menoreh itu menurut yang saya pahami itu kan bukan cuman intinya ini menggai dalan ombo liwat, itu bukan. Sebenarnya konsep yang namanya bedah menoreh itu membedah apa yang ada di wilayah menoreh ini kaitannya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya agar bisa sepenuhnya semaksimalnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat dan sepenuhnya nanti menjadi warga masyarakat di menoreh ini sejahtera maju. Nah, sejahtera baik lahir maupun batin. Dengan nanti mendorong adanya jalan yang bagus mulus, wisatawan ataupun orang-orang yang dari bandara mau lewat ke Borobudur maupun dari Borobudur mau ke bandara otomatis kan lewat wilayah sini. Jangan sampai mengdelok toh, Pak. Oh gitu ya. Ojo nganti meng nonton. Nah, harapannya nanti siapapun yang lewat ke jalan nasional yang ada di wilayah Tegalsari ini nanti berhenti. Paling tidak noleh, tertarik, mandek. Paling orang kita punya rest area atau hal yang lain. Nah, di situ nanti kita bisa iklankan, promosikan potensi yang ada di Tegalsari ini. Nanti bisa jualan hasil bumi kuliner atau apa gitu ya. Baik itu kuliner ataupun nanti karena kalau kerajinan atau nanti dia sekedar istirahat mau untuk homestay juga ada yang dia mau beristirahat. Makanya saya akan mengajak. Kalau saya mungkin dari segi teknologi ya kurang begitu update. Nah, ini untuk nanti tantangan bagi teman-teman yang muda, kepiye carane membumikan Tegalsari, menggaungkan Tegalsari ini. Kita setiap saat di Pedukuhan ada grup dari teman-teman Karang Taruna yang di situ setiap ada permasalahan, ada ide-ide apa di-sharingkan, diskusi. Nah, di situ hidup duwe ide apa, sesuatu kegiatan apa, apike kepiye. Ada permasalahan juga di situ kita rembuk. Nah, makanya harapan nanti dengan adanya bedah menoreh tetap kita yakin bahwa nanti kita bisa menangkap apa yang menjadi peluang. Nah, itu kan sebuah peluang, Pak. Ya, peluang bola yang saat ini kita tangkap. Bola tersebut anggapannya itu sebagai kopi manis. Nah, harapannya kita bisa menikmati. Ada tanggapan terhadap pidato Pak Dukuh? Menyikapi bedah menoreh itu kalau saya mungkin kalau dulu kita istilah lagi pelosok. Nah, pelosok. Primitif. Lebih ke primitif. Gunung dan hutan. Nah, kita menyikapi kan kalau kita primitif kan otomatis kan dengan pengetahuan yang kurang dan sebagainya. Nanti seketika bedah menoreh itu jadi kok kita hanya diam saja.
Nah, seharusnya kan jangan sampai kita hanya diam saja. Kita sebelum berdonor kita menyiapkan progres-progres yang akan jalan. Mungkin nanti kan bisa memakmurkan, bisa membuat istilahnya masyarakat kita itu mempunyai ekonomi yang sejahtera, bisa berkembang, bisa maju. Hidup berawal dari mimpi, Pak. Hidup berawal dari mimpi. Hidup berawal dari mimpi. Setidaknya masyarakat itu tidak usah seperti yang di awal tadi, tidak usah bekerja keluar. Kita mengolah yang ada di sini. Sebetulnya kalau dibilang mimpi itu menuju kesuksesan, tapi kalau menurut saya kesuksesan itu yang seperti apa? Apakah kesuksesan itu sebatas mempunyai uang banyak? Apa-apa tidak bekerja, kita di rumah punya banyak? Kalau mimpi saya sih, apa ya Pak? Dulu SMA itu saya cita-citanya nggak tahu. Saya cuma menjawab ingin menjadi manusia yang berguna. Itu bermanfaat, berguna, itu saja. Salah satunya yang menjawab itu dengan mimpi yang nggak jelas, gabut. Nah, itu termasuk mencairkannya di Tumpang Sari ini, di pemuda untuk menghadapi juga besok untuk bedah menoreh dan memakmurkan kesejahteraan rakyat. Ini ya yang bisa menjawab. Sampean yakin bahwa ini bisa menjadi jalan Anda? Yakin, saya yakin. Gimana caranya meyakininya? Perkembangan, akses pasar. Zaman, Pak. Dulu ini sebelum ada Tumpang Sari, kopi itu harganya murah. Sekarang sesudah ada Tumpang Sari, kopi diolah dengan baik, dengan cara yang baik, menjadikan hasil yang baik, membuat nilai jual juga membaik. Sampean di UPH. Tentunya ini harapan seluruh warga masyarakat, khususnya pemuda. Bagaimana kita bisa memberdayakan seluruh pemuda di situ sebagai motor generasi penerus sebuah bangsa yang ikut mengambil peranan dalam membangun ekonomi, membangun UMKM, membangun suatu wilayah dan membumingkan nama wilayah besar dan berkembangnya lewat Tumpang Sari ini dengan sistem yang terintegrasi. Kita memaksimalkan akses yang ada, akses yang sangat mudah ini, internet dan lain sebagainya, dan harapan kami seluruh yang ada di sini, seluruh anggota, seluruh warga masyarakat dapat terkena secara dampak positif. Ya, benar. Dampak positif serta yang jelas kami ingin mengenalkan kopi khususnya dari Dusun Tegal Sari maupun dari Desa Tegal Sari ini sebagai penghasil kopi dari Kulon Progo yang benar-benar bisa masuk ke customer dan benar-benar bisa bersaing di pasaran seperti itu, Pak. Sampean kok lancar banget itu sekolahnya yang di Tang? Saya lulusan SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan. Kejuruan apa? Saya jurusan farmasi dulu, Pak. Jurusan farmasi. Nggih. Beda jalur sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa, walaupun kita kan bisa mendaya upayakan, hanya bisa mendaya upayakan kaitan rezeki itu diakseskan lewat mana, atau kita hanya bisa mendaya upayakan dan berdoa. Nah, mungkin salah satu doa saya dijawab dengan organisasi atau yang kita bangun sekarang ini, yaitu Tumpang Sari. Semoga yang teman-teman dan harapan semua warga Tegal Sari dapat tercapai. Ya, kira-kira begitu. Itu adalah doa yang paling religius. Nah, sebelum kita tutup, saya cuma ingin mempertontonkan bagaimana anak-anak dari Dusun Tegal Sari ini di bawah naungan Panji Mas Dukuh mensikapi situasi yang ada saat ini, situasi yang sebetulnya dialami oleh semuanya, bukan hanya orang se-Tegal Sari, se-Kulon Progo, se-Yogyakarta, seluruh dunia mengalami hal yang relatif sama. Di Amerika, di Paris juga orang mengeluh hal yang sama, sebetulnya ada situasi berubah. Tapi itu semua akan sangat tergantung bagaimana kita mensikapinya, karena pada kenyataannya dalam situasi yang seperti ini ada juga orang yang bisa membaca peluang dan dia bisa mendapatkan sesuatu yang dulu tidak didapatkan.
ya mengambil berkah dari suasana pandemi. Ya itu juga karena apa? Karena ada media baru yang mungkin tepat dengan hal itu. Nah, kita belum sampai ke sana, kita mengalami hal yang sama. Apalagi misalnya Pak Jokowi ngomong nanti akan ada beberapa pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh yang namanya AI, oleh robot-robot dan sebagainya itu. Nah, apa yang tidak bakal direbut, yang tidak bakal bisa direbut itu adalah kreativitas, responsibility atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita kutip omongan Pak Habibie nih, kita nggak bisa ngendalin SDA, sumber daya alam. Yang harus kita andalkan adalah SDM. Nah, teman-teman ini antara lain menunjukkan bagaimana kita menghadapi situasi, kita mengantisipasi dan mungkin juga beradaptasi dan seterusnya gitu kan. Saya pengen dengar closing statement, pernyataan penutup dari Mas Tegar. Siapa nama Mas? Tegar Cahya Putra. Tegar Cahya Putra yang dengan keyakinannya meskipun situasi pandemi belum selesai dan sebagainya, beliau berani melamar apa Mas? Melamar gadis koyo lagune Gadis desa. Gadis desa sebelah. Gadis desa sebelah untuk menjadi istrinya. Loh, itu saya nggak ngerti itu nekat atau yakin. Kalau nekat karena frustrasi, kalau yakin kenapa? Oh Mas, Hidup adalah pilihan dan bagaimana kita memilih jalan, memilih jalan yang terbaik dan sampai kita bisa mendaya upayakan untuk sampai berjumpa di titik terbaik menurut takdir, seperti itu Pak. Wow. Jadi kita hanya bisa mendaya upayakan apa yang ada. Dan untuk closing statement mungkin maaf, sampean punya blog, punya platform medsos apa? Oh, ada banyak Pak di Tumpeng Sari. Bisa di-sharekan di sini. Okay. Siapa tahu ada yang follow dan seterusnya. Untuk Kopi Menoreh Tumpang Sari bisa di follow IG-nya yaitu Kopi Menoreh Tumpang Sari. Dan ada blognya juga UMKM Tegal Sari. Untuk yang lain tergabung dalam organisasi kemudaan yaitu Karang Taruna Manunggal Pedukuhan Tegal Sari, Tegal Sari Village, dan YouTube juga ada, bisa di sub juga. Ya, terima kasih saudara-saudara untuk ikut dalam diskusi yang keren ini. Semoga bermanfaat. Kopi Menoreh Tumpang Sari, sejahtera petani kopi.